Halo semuanya, balik lagi sama gue Ali. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai metode sistem pendukung keputusan yang bernama Electre. Metode Electre atau Elimination et Quick Traduction la Réalité, atau apalah itu pronunciation-nya. Ini kayaknya bahasa Perancis deh. Jadi metode Electre ini merupakan metode pengambilan keputusan yang multi kriteria. Metode ini digunakan untuk menyeleksi atau memberikan peringkat alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Beberapa konsep utama dari metode Electre ini itu ada concordance atau kekuatan dominasi dari suatu alternatif terhadap alternatif lain. Terus ada discordance, itu merupakan kelemahan dominasi suatu alternatif terhadap alternatif lain. Terus ada threshold, ini merupakan nilai batas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu alternatif itu dominan atau concordance atau tidak dominan atau discordance. Terus ada matriks dominasi. Matriks ini menggabungkan matriks concordance dan discordance untuk menentukan alternatif yang mendominasi. Kita langsung aja ke cara penerapannya. Kasus yang akan digunakan di video ini yaitu memilih supplier bahan makanan terbaik menggunakan metode Electre ya. Di sini kita sudah punya kriteria atau aspek yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Alternatif yang ini nih. Nanti setiap alternatif ini akan dievaluasi sama setiap kriterianya. Terus ada kode kriteria biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang. Terus ada atribut dari kriteria itu sendiri. Ada dua jenis atribut untuk kriteria ini. Yang pertama itu benefit. Atribut benefit ini berarti semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut cost, ini berarti semakin rendah nilainya, maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di tabel selanjutnya kita ada alternatif. Alternatif itu merupakan pilihan yang akan dibandingkannya. Setiap alternatif kita kasih kode juga ya. Terus di tabel selanjutnya ada tabel bobot. Tabel bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Kriteria yang ini. Terus di tabel selanjutnya kita ada tabel data itu sendiri ya, data yang akan kita olah. Setelah kita punya 4 tabel ini, yaitu tabel kriteria, alternatif, bobot, dan datanya, kita bisa membuat matriks keputusannya. Di sini di kolom alternatif kita isi sama kode alternatifnya kayak gitu. Terus di sini kita akan mengisinya menggunakan kode kriteria. Kita tinggal transpose aja dari kolom kode kriteria ya, kayak gitu. Di sini kita akan mengisikan data ininya ya. Kita tinggal kayak gini aja nih. Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya matriks keputusan, langkah pertama yang akan kita lakukan itu menormalisasi matriks yang ini ya, yang ini nih, yang datanya.
Rumus untuk menormalisasi matriks itu ada di sini ya. Ini rumus untuk kriteria yang benefit. Ini rumus untuk kriteria yang cost. Sebelum kita menormalisasinya, kita akan munculkan dulu atributnya ya. Kita tinggal transpose aja dari atribut ini nih. Setelah kita punya atribut, kita akan mencari nilai pembaginya. Yang ini ya, yang di bawah nih. Untuk mencari nilai pembagi, kita tinggal kayak gini aja, pakai rumus square root karena akar ya. Terus ini, yang X ini nih, dipangkatkan dengan 2 kayak gitu, terus ditambah X yang selanjutnya ya, yang di kolom kriteria ini nih, dipangkatkan juga dengan 2 ditambah X selanjutnya, pangkatkan dengan 2 juga, begitupun seterusnya. Pembagi yang ini berarti dari kolom ini. Pembagi yang di C2 ini berarti dari kolom C2 juga. Setelah kita punya ini, kita tinggal fill right aja ya, Ctrl R kayak gitu. Nanti ya udah ya, sesuai udah. Setelah kita mendapatkan pembaginya, kita akan menormalisasi si matriksnya ya, matriks keputusan yang ini. Untuk menormalisasinya, kalau kriterianya benefit, maka X dibagi pembagi. Kalau cost, pembagi dibagi X. Seperti itu. Jadi karena ada dua kondisi ya, kita bisa menggunakan rumus if. Kayak gini. Kalau sel atributnya sama dengan benefit kayak gitu, kita akan melakukan X dibagi pembagi ya. X yang ini dibagi pembaginya. Untuk pembaginya kita buat absolut untuk barisnya saja ya. Kita tinggal pencet F4 2 kali kayak gitu. Itu untuk kondisi true kalau benefit ya. Sedangkan kalau kondisinya false berarti cost, kita akan membagi pembaginya dengan X. Jadi kita bisa kayak gini nih, pembagi kita absolutkan juga barisnya dibagi X ya, kayak gini. Ini kayaknya salah ya, ini yang ini nih harusnya kayak gitu. Nanti hasil normalisasinya akan muncul ya. Kita cek lagi deh, ada yang salah nggak ya. Ini ada yang harus diabsolutin ya, lupa tadi. F4 2 kali kayak gitu. Terus kita tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Setelah kita punya matriks ternormalisasi ini, kita tinggal masukin aja ya ke sini. Ini sama aja sebenarnya, cuma biar ada aja. Jadi R isinya ini nih, matriks yang ini. Setelah kita punya matriks ternormalisasi, di langkah selanjutnya kita akan mencari normalisasi terbobot.
Ini untuk rumusnya nih, kita tinggal kalikan aja bobotnya dengan X ya, dengan yang ini nih. Jadi di sini kita panggil dulu bobotnya. Kita pakai transpose aja. Transpose dari kolom bobot. Terus enter. Kita tinggal mengalikannya ya. Bobot kita bikin barisnya absolut, F4 2 kali dikali yang ini. Nanti hasilnya muncul, kita tinggal Ctrl D dan Ctrl R. Karena kita udah membuat baris bobotnya absolut ya, jadi kita bisa kayak gitu pakai shortcut. Matriks V nya ini kita tinggal isiin aja nih yang ini. Kita tinggal kayak ini, Ctrl D, Ctrl R. Setelah kita punya normalisasi terbobot, di langkah selanjutnya kita akan mencari matriks concordance dan matriks discordance. Ini untuk tabelnya seperti ini. Ini untuk kolomnya ya, kolom 1 atau concordance 1 gitu, kolom 2, 3, 4, 5. Di sini kita akan melakukan perbandingan dari setiap barisnya. Untuk yang C12 ini artinya kita akan membandingkan baris pertama dan baris kedua. Begitupun seterusnya. Kalau yang ini nih berarti baris kedua dan baris pertama, dan seterusnya ya. Ini untuk rumusnya, lebih besar sama dengan, kita tinggal panggil fungsi if kali ya. Kita panggil if baris pertama, kita absolutin deh baris pertamanya, barisnya aja F4 2 kali. Apakah baris pertama lebih besar sama dengan baris kedua? Kayak gitu. Kalau true, kita akan mengembalikan nilai true. Yang ini kalau false, kita kembaliin nilai false ya. Kayak gini. Karena baris pertamanya udah absolut, kita untuk keempat baris ini ya, kita bisa Ctrl D gitu dan Ctrl R. Begitupun untuk matriks untuk baris yang di sini ya, kalian bandingkan baris kedua dengan baris ke satu kayak gini. If baris kedua lebih besar sama dengan baris ke satu gitu, kita kembali nilai true. Kalau enggak, kita kembaliin nilai false. Terus enter, fill right, dan seterusnya ya. Ini kayaknya kita skip aja deh. Setelah kita punya matriks concordance-nya, kita bisa kayak gini nih. Ini untuk ngeceknya nanti ya. Kita bisa panggil if. Kalau ini true kayak gitu, kita akan mengembalikan nilai ininya ya. Terus kita absolutin barisnya. Kalau false, kita string kosong aja kayak gini.
kita tinggal Ctrl D, terus Ctrl R untuk fill right. Jadi nanti setiap kolom yang true atau setiap sel yang true, yang nilainya true, akan mengembalikan yang di atas ini sesuai dengan kolomnya. Setelah kita punya ini kita hapus dulu deh ya, biar kalian nggak pusing. Kita akan menjoinkan semua yang ada di sini. Kalian tinggal panggil function text join kayak gitu. Di argumen pertamanya kita masukkan delimiternya, yaitu koma ya. Bebas kalian mau pakai apa aja. Di argumen kedua kita akan mengignore sel yang kosong. Kita tulis 1, terus ini kita blok teksnya ya, tiap barisnya kayak gitu. Maka nanti akan menghasilkan C1, 2, dan 5 ya. Kita mau pakai kurung kurawal, kita bisa tulisin kayak gini, terus dan di akhirnya juga kita pakai kurung kurawal juga ya. Kita tinggal kayak gini, kurung kurawal, terus kita tinggal fill down aja ya, Ctrl D, nanti akan muncul hasilnya. Di sini kita akan memunculkan nilai bobotnya ya. Di sini kita transpose lagi aja. Transpose dari bobot ini. Setelah kita punya bobot, kita isi ini dulu ya. Ini setelah kita punya tabel yang seperti ini, kita tinggal munculkan nilai barisnya aja ya. Kita tinggal kayak gini aja nih, pakai if lagi. Kalau yang ini true sama dengan true, kita akan memunculkan bobot ini ya. Kalau false, kita string kosong aja kayak gitu. Kita Ctrl D aja nih. Ctrl D, kok nggak muncul ya? Ini harus kita absolutin ya. Kayak gini, Ctrl D, Ctrl R. Terus di sini kita akan menjumlahkan setiap barisnya. Kita pakai sum aja. Sum kayak gini, terus tinggal Ctrl D. Setelah kita mendapatkan jumlahnya, oh ini kita sum lagi ya, nanti kita akan butuh untuk di akhir sum dari yang ini nih, kayak gitu. Terus di sini kita akan mengisi concordance indeksnya. Kita tinggal isi kayak gini aja nih. Ini baris ke-1 di kolom kedua, berarti yang ini ya. Nilainya yang ini. Kita gini dulu.
karena yang ini nggak ada ya, baris satu kolom satu nggak ada nih. Kita tinggal isi baris ke satu di kolom kedua nih, yang ini berarti ya kita isi dengan total dari barisnya. Kita pakai transpose aja kayaknya ya, biar lebih cepat. Transpose yang 4 ini, begitupun seterusnya ya. Ini berarti baris kedua kolom ke satu, yang ini kayak gitu. Transpose yang 3 ini, terus ini juga transpose dari ini ke baris ketiga satu dua, yang ini baris ketiga 3 4, yang ini 4 5 ya, sorry. Kita transpose lagi, ini baris keempat 3 pertama, ini kolom kelima, yang ini baris ke 5 kayak gitu. Setelah kita punya concordance index, kita akan menghitung matriks discordance ya, yang ini. Ini agak ribet, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita sama seperti tadi ya, yang ini nih, kita bisa copy paste nggak ya? Kita coba dulu. Di sini kita mengganti yang ininya aja nih. Ini lebih kecil. Ini rumusnya mana ya? Kok hilang? Untuk yang ini lebih kecil, baris ke satu dan kedua ya. Ini baris ke satunya udah, kita masukin baris keduanya. Mana nih? Ini nih. Yang ini ya, baris kedua gitu. Terus enter. Kita hapus dulu deh sisanya, biar nggak pusing. Kita Ctrl D, Ctrl R, seperti itu. Sama aja ya kayak yang ini nih, cuma kalian harus mengganti ininya menjadi lebih kecil. Jadi ini kita ganti, ini baris 2 ya, baris kedua di kolom ke 1. Kok yang ini sih? Baris kedua dengan baris pertama, kayak gitu. Ini kita ganti jadi 61 ya, kayak gitu. Ctrl D, terus Ctrl R. Nanti hasilnya kebalikannya ya dari yang ini nih. Dan begitu pun seterusnya. Setelah kalian mendapatkan yang ini ya, kita masukin lagi kayak tadi, kayak yang ini nih. Kita bisa copy harusnya ya yang ini, copy paste aja. Terus kita ganti yang mana nih, ini harusnya ya. Kita ganti ini jadi yang ini, terus kita absolutin. Ctrl D. Ini apa sih?
setelah kita punya yang ini juga, untuk kolom yang ini nih, kita bisa tinggal copy juga ya dari yang atasnya, pasti sama nih, copy paste kayak gitu, terus Ctrl D kayak gitu. Setelah kita punya ini nih, nah ini yang ribet ya, kampret. Kita copy ini deh, copy, terus kita akan menghitung numeratornya dulu ya, yang di atas ini nih, biar nanti rumusnya nggak terlalu panjang. Untuk denominator itu berarti pembaginya ya, yang di bawah ini. Untuk numeratornya, karena di sini ada C3 dan C4, berarti kita tinggal kayak gini aja nih rumusnya, max, terus kita panggil ABS, kita akan mengurangi, kok nggak bisa sih, oh kita masukin ke sini dulu ya, biar nggak bolak-balik nih nanti. Kita tinggal sama dengan aja nih dari kolom yang ini, enter, mana nih, ini ya, kita bisa Ctrl D, Ctrl R, kita cek lagi 555 nih, bener nggak? Bener ya, udah sama. Kita harus ganti warnanya ya, biar nggak pusing. Ini kita ganti jadi hijau, ini jadi biru, ini jadi kuning, ini jadi ungu. Setelah kita punya ini nih, kita akan menentukan numeratornya. Untuk menemukan numeratornya, kalian bisa panggil function max aja kayak gini, max terus absolute. Karena kita di baris 1 dan 2 ya, dan ini di kolom ketiga dan keempat, kita berarti tinggal kayak gini aja nih. Baris pertama dari kolom C3, yang ini berarti ya, dikurangi baris kedua dari kolom C3 yang ini, terus tanda kurung, kita panggil absolute lagi. Selanjutnya yang C4 ya, baris 1 2, baris 1 dikurangi baris kedua, kita tinggal enter. Untuk yang ini kayaknya bisa di fill down ya beberapa, kita absolutin baris pertamanya. Ini berapa nih, yang 17 berarti ya, beda kolom tapi nggak bisa deng, kita harus panggil max lagi, ABS, ini di baris 1 dan ketiga, kolom 1 dan 5, baris 1 dikurangi baris 3, ABS, kita lupa koma ya, kampret, ABS kayak gitu, baris pertama di kolom kelima nih, baris pertama dikurangi baris ketiga kayak gitu. Begitupun seterusnya, atau satu lagi deh ya, kita panggil max dari 124 nih, baris 1 dan 4, baris 1 kolom 1 dikurangi baris keempat ya, yang ini
kita panggil ABS lagi untuk kolom kedua. 14 nih, kolom kedua berarti ini dikurangi ke 4. Kita panggil ABS lagi karena ini ada 3 ya. Ini tuh yang C4 nih, baris 1 dan baris 4. C4 berarti yang ini baris 1 dikurangi baris 4 gitu ya. Dan begitupun seterusnya untuk mencari numerator. Setelah kalian punya numerator, kita akan menentukan denominator yang di bawah ini. Untuk denominator, kita nggak seribet yang numerator ya. Kalian tinggal panggil function max aja. Setelah kalian memanggil function max, kalian bisa memanggil array formula. Array formula, terus ABS. Kita bisa, karena ini baris 1, 2 ya. Ini untuk baris 1 dikurangi baris 2. Itu untuk denominator. Denominator nggak sesuai yang ini ya. Ini hanya untuk numeratornya aja yang di atas. Kalau yang di bawah ya semuanya ya. Kita bisa Ctrl D untuk yang 4 pertama nih. Untuk yang ini kita panggil max lagi. Array formula. Terus ABS dari 21 nih, baris kedua dikurangi baris ke 1 kayak gitu. Ini tadi lupa di absolutin ya, kampret lupa. Kayak gini, Ctrl D. Udah benar, ini juga udah benar. Selanjutnya yang baris kedua dan ketiga atau C23 kita panggil max. Array value, array formula maksudnya, terus absolute. Baris kedua kita absolutin dikurangi baris ketiga kayak gitu, Ctrl D. Begitupun selanjutnya ya. Untuk sisanya caranya masih sama. Setelah kalian punya numerator dan denominator, kalian tinggal membaginya aja ya, sesuai rumusnya yang ini nih. Ini kita ganti jadi D kayak gini. Kita tinggal membagi numerator dibagi denominator kayak gitu, terus Ctrl D. Nanti hasilnya akan muncul ya. Ini kalian untuk yang jumlah ini tinggal sum aja, sum kayak gitu, terus blok datanya, terus enter. Nanti hasilnya akan muncul. Setelah kalian punya ini nih, kita bisa punya discordance index. Ini sama ya kayak yang di atas. Kalian tinggal masukin aja yang ininya nih. Kita kayak gini dulu. Ini berarti yang baris pertama kolom kedua, berarti yang ini ya. Kita transpose deh. Transpose baris pertama kolom kedua sampai baris pertama kolom kelima kayak gitu.
Untuk yang ini kita masukin kayak gini. Ini kita bisa transpose juga. Yang ini. Begitupun seterusnya ya. Setelah kalian punya discordance index, di langkah selanjutnya kita akan menghitung matriks dominan. Sebelum kita menghitung matriks dominan ini, kita masukin matriks yang tadi ya, yang concordance dan discordance ke sini, biar nanti nggak perlu bolak-balik ke atas. Kita bisa kayak gini aja nih. Yang C itu yang ini ya, kayak gini, terus enter, kalian Ctrl D, Ctrl R, kayak gitu. Kita ilangin bordernya. Ini untuk yang concordance. Sekarang yang discordance, kita yang ini ya. Kita tinggal Ctrl D, Ctrl R, kayak gitu. Setelah kita punya kedua matriks ini, kita akan memasukkan jumlahnya ya. Yang tadi nih, kalian bisa tambah aja ya. Yang matriks ini kayak gitu, ini juga sama, sum. Untuk yang discordant, enter. Terus untuk menghitung threshold, ini rumusnya. Ini berarti jumlah yang ini, untuk yang concordance dulu ya, yang C ini nih, jumlah dibagi M. M itu total alternatif yang kita pakai. Karena di video ini kita pakai 5, berarti M nya 5 ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih, jumlah dibagi 5 dikali dengan 5 dikurangi 1, kayak gitu. Ini lupa pakai tanda kurung ya, harusnya kayak gini. Enter, nanti hasilnya akan muncul. Untuk threshold yang discordance, ini masih sama ya rumusnya. Kita tinggal jumlah yang ini dibagi jumlah alternatif, yaitu 5, karena di video ini kita pakai 5 alternatif ya. Terus dikali 5 dikurangi 1, kayak gitu. Setelah kita punya threshold dari concordance dan discordance, kita akan menghitung matriks dominannya. Ini untuk yang concordance. Untuk yang concordance, kita tinggal ini nih rumusnya. Dia akan bernilai 1 jika C yang ini nih lebih besar dari threshold. Sedangkan kalau nilainya lebih kecil dari threshold, dia akan bernilai 0. Berarti kita kayak gini lagi nih. Kayak gitu. Untuk yang ini, kita akan mengecek if yang ini nih lebih besar sama dengan threshold, kita akan mengembalikan angka 1. Kalau false, kita akan mengembalikan nilai 0. Seperti itu. Kita buat thresholdnya absolut ya. Kalian tinggal pencet F4, terus Ctrl R,
ini Ctrl D, Ctrl D, ini juga Ctrl D. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Ini otomatis ngebandingin yang ini kan? Iya betul, thresholdnya masih sama. Kita Ctrl D, untuk yang ini Ctrl R, Ctrl R, dan Ctrl R. Seperti itu, kita sudah mendapatkan matriks dominan konsordans. Untuk matriks dominan discordans, rumusnya yang ini ya. Dia akan bernilai 1 jika D, atau yang discordan ini nih, jika D lebih kecil sama dengan thresholdnya, yang ini thresholdnya. Berarti kita kayak gini lagi nih. Untuk yang ini kita pakai if lagi. Kalau yang ini discordance ya, lupa lebih kecil sama dengan threshold, dia akan mengembalikan nilai 1. Kalau false, nilainya 0. Kayak gitu. Kita harus mengabsolutkan thresholdnya ya. Kita pencet F4, kita tinggal Ctrl R, terus yang ini Ctrl D, Ctrl D, ini juga Ctrl D. Kita copy yang ini, kita paste, terus Ctrl D, ini Ctrl R, ini Ctrl R, ini juga Ctrl R. Setelah kita mendapatkan matriks dominans dari konsordans dan discordans, kita akan menentukan matriks dominannya. Untuk menentukan matriks dominan, kita tinggal mengalikan aja nih katanya, F dikali G. F itu yang ini ya, G itu yang discordan. Kita tinggal matriks yang konsordans dulu dikali yang discordans, kayak gitu. Ini error ya karena strip tadi, nanti kita tinggal hapus aja. Kita tinggal Ctrl D, terus Ctrl R. Untuk yang error ini kita ganti kayak gini nih. Setelah mendapatkan matriks dominan, kita sebenarnya bisa menentukannya alternatif mana yang punya nilai tertinggi. Tapi karena di sini sama ya, yang ini nih alternatif 2, 3 dan 5 punya nilai 1 nih. Jadi kita belum bisa menentukannya. Kalau kayak gini, kalian tinggal pakai langkah tambahannya atau eliminasi alternatif. Untuk langkah tambahan ini, kita akan memasukkan indeks konsordansnya ya. Untuk yang C ini artinya konsordans, ini discordans. Kita tinggal kayak gini aja, kita cari yang konsordans, yang ini nih, tinggal kayak gini, terus kita Ctrl D aja ya. Untuk yang discordans, kita masukin yang discordans ya, berarti yang ini nih, ini discordans, yang ini enter, kita tinggal Ctrl D.
untuk hasil dari eliminasi alternatif ini, kita tinggal mengurangkan yang concordance ini dengan discordance. Kita tinggal kayak gini aja berarti nih, dikurangi yang ini. Kita Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul di sini, di yang E atau eliminasi alternatifnya. Kita tinggal jumlahin aja dari kolom yang ini nih, yang alternatif ini. Kita pakai sum ya, lupa sum, kita jumlahin hasilnya yang ini, terus enter, terus kita bisa tinggal Ctrl D aja nih, nanti hasilnya akan muncul. Ini udah benar kan, ini benar, berarti sisanya juga benar. Di langkah terakhir kita tinggal merankingnya ya, kita tinggal pakai function rank, terus value nya ini, data yang dibandingkannya itu ini ya, kita bikin absolute, ini urutannya, kita tinggal kita kayak gini aja lah, urutannya nggak ditulis juga bisa kayak gini, Ctrl D, maka nanti hasilnya akan muncul. Ini yang tertinggi yang dapat ranking 1 ya. Jadi kesimpulannya, alternatif ketiga yang ini nih, itu yang terpilih. Alternatif ketiga tuh yang supplier 3 ya. Jadi kesimpulannya, supplier makanan yang terpilih atau yang terbaik itu supplier yang ketiga, berdasarkan data yang ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk metode Electre. Kalau kalian masih ada yang bingung dengan langkah-langkah metode ini, kalian bisa komen aja ya di kolom komentar tentunya. Dan untuk file yang digunakan di video ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan sepertinya udah cukup untuk video kali ini ya, video pembahasan metode Electre. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.